Kalau anak kecil mah kan berani ngatain orang kayak gitu kan, batin orang foto beda apa gitu. Sama orang-orang pedalaman kayak Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, sahabat Nabi Ummu Ma'bad, perempuan. Orang-orang gunung yang polos banget. Ini orang bodoh amat ini ya, begitu. Kalau yang kita cari nanti di hari kiamat Nabi Muhammad, yang kita harap-harap di hari kiamat syafaatnya Nabi Muhammad. Gimana kita bisa diingat sama Nabi Muhammad kalau di dunia kita ngelupain Nabi Muhammad? Dibikin maulid supaya kita kembali ingat sama Rasulullah, ngedeket lagi sama Nabi Muhammad, tambah kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid, di mana-mana Maulid kita hadir, sono sini. Begitu selesai bulan Maulid di mana-mana, hati kita tambah cinta sama Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad luar biasa ya. Gue dengar cara Maulid di sono Rasulullah begini, Maulid di sono Rasulullah begini, Maulid di sono Rasulullah begini. Timbul tuh rasa cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu yang kita perlu yakinin, perlu kita tahu, oleh-oleh biar kita ntar pulang tambah kenal sama Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk yang kedudukannya paling tinggi. Nggak ada pangkat di atas Nabi Muhammad kecuali Allah. Di atas Nabi Muhammad kagak ada pangkat lagi kecuali Tuhan, Allah doang. Di bawah Allah kagak ada pangkat kecuali Nabi Muhammad. Jadi mau diadu sama siapapun, Nabi Muhammad kalahnya cuma sama Allah doang. Karena beliau makhluk, sedangkan Allah tuh Tuhan. Mau diadu, ditanya hebatan siapa Nabi Muhammad selain nama Allah? Hebatan Nabi Muhammad. Baik itu para malaikat, hebatan mana malaikat sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Malaikat yang paling hebat lagi Jibril, itu pelayannya Rasulullah, melayani Nabi Muhammad ya. Jadi khodamnya Rasulullah tuh malaikat Jibril. Apalagi yang lain-lain di belakang semua. Nabi-nabi, kira-kira Nabi Muhammad muliaan mana? Sebut Nabi siapa? Semuanya kalah sama Rasulullah. Semua kalah. Tapi kan Nabi-nabi hebat-hebat tuh daripada Nabi Isa alaihissalam. Orang buta, matanya diusap doang melek. Itu mah kecil. Nabi Muhammad pernah lebih ngobatin orang lebih dari itu. Namanya Sayyiduna Qatadah bin Nu'man, yang lagi perang Uhud, ada busur panah kena ke matanya. Panah beneran Pak, ini panah beneran, bukan panah yang suka kita beli di tukang agar mainan itu bocah. Oh gituan mah agak berasa. Ini panah beneran, ujungnya tuh lancip besi masuk ke mata, hancur tuh mata, ditarik, ngampleh tuh mata sampai ke pipi, uratnya pada keluar semua. Lebih parah daripada buta. Datang ke Rasulullah, minta diobatin, diusap doang sama Nabi. Sampai tua, kata dia, sampai tua. Setelah Rasulullah meninggal, mata saya yang pernah hancur kena panah terus diusap sama Nabi jadi normal, lebih tajam daripada mata saya yang sehat dari dulu, kalau ngapa-ngapa sekarang udah buram dia nih. Tajaman mata yang pernah disentuh diobatin sama Nabi Muhammad SAW. Gak ada apa-apanya Nabi Isa dibanding sama Rasulullah. Semua mukjizat Nabi ada sama Nabi Muhammad, lebih bahkan. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihim. Nabi Musa Habib itu kata ngebelah laut, tongkat diginiin. Fadrib bi'asakal hajar, kata Allah. Wahai Musa, tongkat kamu ketokin ke laut, terbuka tuh laut, terbelah sejadi-jadinya. Cil itu mah kalau buat Nabi Muhammad. Rasulullah bulan dibelah, kagak pakai tongkat, cuma angkat tangan doang. Jaraknya ribuan kilo. Kira-kira hebatan mana? Belah bulan apa belah laut? Ah, bulan.
Ya, jauh deh. Itu yang kedua. Nabi Musa pernah punya tongkat, Allah bilang suruh ketokin ke batu. Ya, di tongkat itu ketokin ke batu karena waktu itu Nabi Musa kaumnya pada haus. Di tongkat itu diketokin ke batu, keluar 12 mata air. Itu disebut sama Allah di Al-Quran, disebut 12 mata. Kenapa 12? Karena kaumnya Nabi Musa alaihissalam ada 12 suku Yahudi. Jadi satu suku satu mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingin Rasulullah SAW. Lagi pergi mau umroh, di tengah jalan di Hudaybiyah, sahabat-sahabat yang ikut umroh sama Nabi Muhammad pada kehabisan air, pengen wudhu, air nggak ada pisan. Minum kagak ada air, habis semua air habis. Datang ke Rasulullah semuanya. Dan Rasulullah SAW bilang, malakum, ada apa ini berdatang ya Rasulullah? Laisa indana ma nashrabu wala ma natawaddau bih illa ma fi rakwatik. Ya Rasulullah, kita pengen minum, pengen wudu, air habis semua. Ini kita sahabat Nabi. Yang punya air tinggal engkau ya Rasulullah, tuh air tinggal punya tempat air Rasulullah dahulu itu. Maka Nabi celupin tangannya ke dalam air itu, kemudian diangkat lagi sama Rasulullah. Itu mata air mujur dari selah-selah jarinya Nabi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Yang meriwayatkan namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, begitu lempengan saya dapat giliran minum itu air, saya penuhin sampai kelak-kelekan saya, karena saya belum tentu lagi dapetin air mulia ini. Air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad, jari-jari keluar air. Nabi Musa mesti pakai tongkat yang diketok batu. Kalau Rasulullah nggak pakai media. Berapa orang yang minum? 1.400 orang minum dari air yang keluar jari jemarinya Rasulullah SAW. Dan itu air termulia. Zam-zam aja kalah. Air Zam-zam kalah, air telaga Al-Kautsar kalah. Wa afdalul miyahi ma'un gadnaba. Kata para ulama, air yang paling afdal adalah air yang bersumber min baini asabi'in nabiyil muttaba, keluar dari jari jemari Nabi yang diikutin Rasulullah SAW. Habib Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Kita agak pernah dengar tuh Nabi Muhammad ngidupin orang mati. Emang kita jarang ngaji tentang sejarah Nabi, jadi nggak pernah dengar. Makanya bikin maulid biar yang jarang kenal sama Nabi jadi kenal. Kalau Rasulullah pernah nggak ngidupin orang mati? Orang mati mah kurang keren ngidupin. Rasulullah lebih dahsyat lagi. Pohon dipanggil sama Nabi, ya syajarah ta'al. Pohon, kemari kamu. Di depan satu orang namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Ceritanya panjang. Kata Rasulullah, ente mau ngeliat gak yang lebih ajaib? Apa itu Muhammad? Lihat ini, pohon dipanggil sama Rasulullah. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadam. Itu pohon gerak kanan kiri, nyambut akar-akarnya kayak orang. Terus dia jalan pakai akarnya. Kita mungkin pernah lihat tuh di film kartun atau di film-film animasi dia. Itu nyata di zaman Nabi Muhammad. Wow. Itu pohon bener-bener jalan nyamperin Rasulullah. Bukan cuma begitu, sajidatan, ngebungkuk tuh pohon di hadapan Nabi Muhammad dan bersuara kayak orang. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bersuara. Tuh pohon kagak ada jantungnya, kagak ada paru-parunya, nggak ada otaknya, tapi dipanggil nurut. Kita umat Nabi Muhammad disuruh sholat kagak nurut, kan lebih gila kita berarti. Mendingan pohon, ya. Hebatan mana ngidupin orang mati yang emang dulu pernah hidup, pernah ngomong, pernah ada jantung, pernah punya otak, punya paru-paru. Ini kagak ada. Lebih ajaib. Kerikil diambil sama Rasulullah SAW di hadapan sahabat-sahabat itu, Abu Bakar, Umar, dan dengerin kata Rasulullah. Bertasbih itu kerikil. Bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Waktu sahabat denger langsung tuh. Ditaruh sama Rasulullah, berhenti zikirnya. Bahkan banyak dah sahabat kabar tuh cerita. Saat mau ngaji aja tentang Rasulullah. Mukjizat Nabi nggak ada apa-apanya Nabi Isa sama dibanding mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf itu yang katanya suara yang kata mukanya cakep Nabi Yusuf. Yang kata Rasulullah, utiya Yusufu syatrul husn. Nabi Yusuf dikasih sama Allah setengah ketampanan. Jadi Nabi Yusuf dikasih sama Allah 50% seluruh ketampanan keelokan
keelokan, kecantikan, keindahan yang pernah Allah ciptakan, 50%-nya Allah kasih buat Nabi Yusuf, separuh tuh. 50%-nya bagi-bagi itu rame-rame dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau ada artis-artis yang cakep itu 50% rame-rame. Jadi jangan, kalau ada orang yang cakep ya biasa, cakep ya bagus begitu, cuma kalau sama Nabi Yusuf jauh. Apalagi yang bocah-bocah sekarang berdebat mau Korea tuh saya najis kan lihatnya. Jelek banget lihatnya kita. Ya, kayak banci pada. Heran pada demen itu, heran. Pada habis sholat, pada belum sunat, kagak ngerti mandi wajib, heran saya. Dipajang di rumah orang Islam, malaikat kabur dari rumah kita tuh. Ya Allah, ini korban musuh Islam nih, kagak ngaji, kagak kenal Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir yang begitu-begitu dipajang. Lihat mukanya jelek ben muntah kita. Lah beneran. Mendingan ngeliat mukanya Ustaz Tirmidzi yang bininya satu, cemen. Kata Ustaz Ahmad tadi. Wah, itu saya ya. Baca nyandut juga. Kita doain biar bininya istiqomah satu terus. Begitu. Kalau Nabi Muhammad bagaimana tuh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau Nabi Yusuf kan separoh. Kalau Rasulullah munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Kalau Nabi Yusuf masih ditakar sama Allah, separoh dulu. Kalau Nabi Muhammad siapa? Full sempurna buat Rasulullah. Nabi Allah Yusuf itu separohnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dikasih full sempurna. Wah, orang kalau ngeliat Nabi Muhammad, sahabat itu kalau dengar Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, tabat nafsi bi ru'yak. Ya Rasulullah, saya nggak tahu kenapa kalau ngeliat engkau tuh adem, jiwa saya tenang, semua masalah lupa, luntur semua tuh masalah-masalah hilang semua. Hanya dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang namanya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini orang yang ahli syair. Jadi orang Arab dulu tuh yang jago. Kalau kita makan dulu, kalau di sini dunia persilatan, makin silatnya makin jago, dia yang makin hebat kan begitu. Kalau di zaman jahiliyah yang syairnya paling jago, dia yang paling ditokohin. Yang paling jago syair. Dulu ada satu orang sangat ahli namanya Hassan bin Thabit, orang Madinah. Dipanggil sama Abu Jahal CS, diundang ke kota Makkah. Nabi Muhammad masih di Makkah nih. Hassan bin Thabit, iya, ini ada duit buat lu. Nggak tahu berapa ratus juta lah kalau kita, atau berapa puluh juta begitu. Buat apa ini? Ini upah buat kamu perjalanan jauh dan jasa bikin syair. Apa kerjaan saya, apa yang harus saya lakukan? Ntar lu berhenti di jalanan anu tuh, lu tungguin di situ. Biasanya wayah gini ntar ada orang namanya Muhammad keluar. Ntar dia suka lewat situ tuh. Ntar diunjukin sama orang. Ntar begitu dia keluar, lu bikin syair yang paling keren buat nyerang dia, jelek-jelekin dia, lu cari aibnya, lu katain dah. Lempangan apanya kayak yang lu katain? Begitu doang? Iya, saya terima. Dia ambil tuh duit sama dia. Dia tungguin. Kasih tahu Nabi Muhammad keluar. Ini makhluk paling indah. Mukanya, kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau dilihat Nabi Muhammad itu boleh mesen semua, kayak orang boleh mesen. Ibu-ibu yang hamil, yang bunting, kalau boleh mesen anaknya pengen gimana bu, kira-kira bu? Alis gimana nya? Pengennya? Bu pengennya alis anak gua tuh yang keren, tapi kerennya tuh keren gitu, kayak diukir. Mata gimana? Rada belok dikit, bulu matanya lentik. Yang putihnya putih banget, yang hitamnya hitam banget. Terus pengennya badan gimana? Sterek. Ya, jangan ada buncit-buncit, terlalu gede, rapi, lempang. Terus pengennya berbulu gua nanti tuh, ini berbulu terus. Bulu halus nih dari bawah naik ke atas, bulu tebel tuh. Bulu dadanya Rasulullah SAW. Laki itu. Lain yang pada kagak berbulu, setengah laki badan deh. Lah, kalau di Arab orang nih kagak jenggotan, itu malu. Nggak bagus Indonesia itu. Nah iya. Orang tuh kalau punya jenggot, ada bulu dadanya, itu bener-bener laki keren 100%. Tuh lain laki bener. Tangannya tak. Jadi orang kalau ngeliat Nabi Muhammad ini kayak boleh mesen, sempurna banget. Hidung paling cakep dia punya, bibir paling cakep dia punya, giginya rata, putih kayak mutiara.
semuanya rambut paling cakep, lurus kagak, keriting kagak, ikal bergelombang dan hitam. Sampai umur 63 tahun meninggal dunia, itu uban Nabi cuma 20 lembar. Ya. Jadi Hasan bin Thabit begitu dia berdiri ngelihat Rasulullah datang, dia bingung, gua mau katain apa ini orang. Indah, hampir ditutup matanya, hampir ditutup mata, ditutup. Allah. Bingung, nggak bisa ngomong ngelihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ngomong, kekunci mulutnya. Dia balik lagi ke Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy bilang, la hajata li bi amwalikum. Gua nggak butuh duit nih, gua balikin pada tuh. Gua mau pulang aja ke Madinah. Lah, lagu apa lu? Kata gitu ya. Abu Jahalnya Betawi. Lagu apa lu? Udah gua undang-undang ke sini kasih duit pakai pulangin lagi. Lu kagak bisa, lu bikin Muhammad, lu kan jago buat syair. Di situ dia malah bikin syair, dia puji Nabi Muhammad. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basri. Wah, kalau keren banget tuh kata-kata. Khaufan ala basri min husni suratihi falam anzurhu illa ala qadri. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri. Begitu gua lihat tuh Muhammad, cahayanya memancar merasuk ke hati gua, sampai gua tutup mata gua nggak tahan ngeliat cahaya Nabi Muhammad SAW. Gua takut mata gua hilang. Ya. Sehingga saya pun hanya bisa melihat Rasulullah cuma ngintip-ngintip begitu aja. Ya Allah, ini orang sempurna banget. Beliau ini seperti ruhun minan nur, esensi cahaya. Nenek kagak ngerti nih bahasanya. Nah, saya begini-begini lagi ngambil S3 nih Pak. Lagi ngambil S3, doain biar lulus ya. Doktoral. Ruhun minan nur, Rasulullah itu seperti ruhnya cahaya. Esensi cahaya itu, hakikatnya cahaya itu Nabi Muhammad. Fi jismi minal qamari, yang ada di dalam cangkang purnama. Kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri. Indahnya Nabi Muhammad itu seperti perhiasan yang disulam pakai bintang gemintang. Susah dah artinya udah. Sulam kan bisa pakai benang, ini pakai bintang, cahaya bintang jadiin sulam. Kayak apa tuh perhiasan kira-kira? Wa ushidukum, lu pada saksiin, gue ikut dia. Begituin, kagak bisa. Nabi Muhammad itu sempurna. Nabi Yusuf masih separuhnya Rasulullah. Kok nggak ada cerita-cerita yang kata kalau Nabi Muhammad lebih dari Nabi Yusuf, kok nggak ada perempuan yang sampai ngiris-ngiris tangan, nggak sampai tergila-gila. Itulah bedanya gantengnya Nabi Muhammad sama gantengnya Nabi Yusuf. Itu bedanya. Kalau Nabi Yusuf cuma dikasih ganteng doang sama Allah, dah cakep. Sehingga yang namanya ketampanan kadang-kadang bikin fitnah. Ya, kadang-kadang kan cakep bikin fitnah. Orang cakep kalau kagak kuat iman, nggak kuat takwa, rusak Pak. Menjadi artis yang macam-macam. Sampai perempuan-perempuan ngeliat Nabi Yusuf, wah Yusuf, wah, sampai begitu. Tapi Nabi Muhammad gantengnya 2 kali lipat Nabi Yusuf. Tapi Allah kasih supaya nggak jadi fitnah, Allah kasih al-jalal al-ilahi, al-haibah al-ilahiyah, wibawa dari Allah yang sangat besar, sehingga orang itu mau ngapa-ngapain sama Rasulullah udah takut duluan. Diimbangin, dinetralisir untuk ketampanan dengan wibawa. Jadi orang mau ngapain keren. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi, itu tentang wajah Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang meriwayatkan tuh sahabat-sahabat yang masih kecil, Sayyidina Ali. Kalau anak kecil kan berani ngatain orang kayak gitu kan, membatin orang butuh sama orang-orang pedalaman kayak Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, sahabat Nabi Ummu Ma'bad, perempuan. Orang-orang gunung yang polos banget. Ini orang bodoh amat ini ya, begitu. Kalau yang deket-deket sama Nabi Muhammad kagak berani ngangkat lama-lama depan Rasul dulu. Karena ala ru'usihim mutair, kayak ada burung di atas kepala mereka. Diam. Amr bin As ditanya setelah Nabi Muhammad meninggal, siflana, wahai Amr bin As,
ceritain dong kayak apa sih wajah Rasulullah. Dia mengatakan makun tu'utik an amla aini minhu. Saya kagak sanggup mandang Nabi lama-lama. Nggak sanggup saya, nggak bisa saya cerita. Jadi kalau ngeliat Nabi itu curi-curi pandang doang. Wibawanya Nabi Muhammad lebih besar. Sampai ada orang datang ke Rasulullah gemeteran mau ngomong. Ada orang datang ke Nabi Muhammad gemeteran. Kata Rasulullah, hawin alaik, santai aja santai. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul jadid di Makkah.